Terlepas dari pasarnya yang belum tampak menarik awal tahun 2022 ini, ada dua topik utama yang kami rinci di video sekarang tentang adopsi dari sektor publik, dari para bank, dan perusahaan institusional. Tonton sampai akhir untuk kalian lihat nih rekapan adopsi kripto yang ternyata semakin meningkat luas selama setahunan terakhir. Oke, let's go! Oke guys, dari yang pertama kita punya aktivitas sektor publik, itu pengambil keputusan utama khususnya dari bank sentral dan pemimpin lokal dan nasional yang terus mengadopsi aset digital meski pendekatannya beda. Sementara upaya mata uang digital bank sentral atau CBDC sekarang dalam tahap eksperimen mengikuti sensasi di tahun 2020, kita mulai melihat munculnya pemerintah lokal dan nasional yang juga mulai merangkul aset digital seperti kripto. Terus untuk topik yang kedua ada adopsi institusional, di mana lembaga dan perusahaan keuangan juga menjadi jauh lebih aktif dalam kripto. Di tahun 2021 kemarin, bank telah meningkatkan kemampuan kustodian kripto sambil menyiapkan meja perdagangan atau trading desk. Investor sekarang makin punya akses ke produk terstruktur seperti adanya ETF berjangka atau futures, meskipun upaya ETF yang spot masih malah terus ditolak di Amerika Serikat. Tapi ya selain itu sudah jadi makin wajar di tahun 2021 kemarin bagi perusahaan untuk menerima Bitcoin dan cryptocurrency lain sebagai pembayaran dan menyimpan Bitcoin di neraca belanja mereka. Jadi dari yang poin pertama itu kan kegiatan sektor publik, ada poin CBDC yang mulai maju dengan Cina memimpin. Nah di sini kita lihat setelah proliferasi makalah riset dan pengumuman uji coba di tahun 2020, CBDC berubah dari ide khusus yang hanya dibahas para ekonom dan penggemar blockchain menjadi potensi yang terwujud nyata di negara-negara dan zona mata uang yang kecil maupun yang besar. Bank for International Settlement atau BIS itu mengukuhkan perannya sebagai otoritas terkemuka dan yang mulai eksperimen CBDC internasional di tahun 2021. Pada bulan Juni, Hub Inovasi BIS itu meluncurkan pusat-pusat kantor di negara-negara Nordik dan di London untuk memperluas programnya ke 5 wilayah berbeda. Selain itu, beberapa proyek CBDC lintas perbatasan negara juga mulai diawasi BIS yang mulai merilis pertemuannya. Tapi di tahun 2021 masih belum banyak kejelasan tentang CBDC untuk dolar Amerika Serikat. Di bulan Maret lalu, Ketua Fed Jerome Powell beralasan dolar Amerika Serikat itu sudah cukup kuat dan sudah cukup penting secara internasional. Jadi Fed pun tetap unggul signifikan terlepas dari kapan mereka mau ambil keputusan CBDC atau tidak. Bukan berarti Fed itu mengabaikan CBDC, malahan CBDC sudah mulai dibahas oleh legislator Amerika Serikat. Terus di Eropa, ada Presiden Bank Sentral Eropa ECB, Christine Lagarde, yang membuka tahun dengan berkomentar bahwa sistem euro bisa aja memiliki CBDC, tapi mungkin perlu waktu 4 tahun menurut mereka. Ya, ECB itu sejak itu meluncurkan proyek euro digital mereka sih. Lalu sementara itu Cina bergerak cepat dengan uji coba mata uang digitalnya, Digital Yuan, yang memisahkan diri dari negara-negara besar lain. Setelah mulai eksperimen awal di tahun 2020, Bank Rakyat Tiongkok atau biasa kita singkat PBOC itu menambah provinsi yang menguji coba platform baru ini untuk penggunaan domestik. Nah selain itu guys, PBOC juga bergabung dengan jembatan CBDC lintas batas negara yang menguji transfer lintas mata uang di seluruh Cina, Singapura, Hong Kong, dan juga Thailand. CBDC juga mulai melihat implementasi dan eksperimen mendalam di ekonomi yang lebih kecil seperti negara-negara seperti Kazakhstan yang mengumumkan tenge digital di bulan April 2021. Terus ada juga Tajikistan yang mulai mengerjakan CBDC di bulan September, dan ada juga Nigeria yang mulai meluncurkan e-Naira di bulan Oktober. Terus kita tidak mungkin lupa dong dengan El Salvador yang terus menambah tumpukan Bitcoin. Pada tanggal 7 September, El Salvador meluncurkan dompet Chivo di hari yang sama waktu undang-undangnya mulai berlaku. Rakyatnya menunggu airdrop senilai $30 dalam bentuk BTC, tapi saat hari peluncuran ada kesulitan teknis dalam transfer uang. Nggak lama setelah itu warga jadi turun ke jalan untuk protes. Beberapa orang sampai frustrasi karena aplikasinya terbatas dan ada yang protes karena tidak setuju dengan kebijakan Bitcoin ini. Namun dalam bulan-bulan terakhir, bank besar dan para pedagang di El Salvador sudah meningkatkan penerimaan dan fungsi kredit yang memanfaatkan dompet Chivo Bitcoin ini. Selain itu, ATM dompet Chivo juga sudah mulai menjamur di kota-kota Amerika Serikat tertentu dengan tujuan pengiriman uang antara Amerika Serikat dan El Salvador.
El Salvador terus menambah tumpukan Bitcoin dengan si Presiden Bukele yang sering ngasih tahu kita di Twitter. Jadi kalian bisa follow kalau mau lihat. El Salvador pun juga mulai menguji coba metode untuk mining Bitcoin dengan menggunakan energi yang dilepaskan dan dihasilkan dari gunung volcano yang berapi. Selanjutnya ada City Coin pertama yang mencapai Miami dan New York. Di tahun 2021, merangkul kripto itu jadi langkah yang strategis bagi para politisi, digunakan oleh wali kota seperti Miami dan kota New York. Wali kota Francis Suarez itu mengumumkan Miami Coin, cryptocurrency yang dibuat oleh startup bernama City Coin. Warga itu pemegang dan berdagang kripto yang mewakili saham di kota madya Miami. Mereka yang menjalankan software dapat persentase dari koin yang dicetak, di mana pengguna menerima 70% dan 30% kembali ke kota madya. Kota Miami itu sudah menghasilkan puluhan juta dolar dari aset kripto ini sendiri. Wali kota Suarez juga sangat vokal untuk kemudahan bisnis kripto di Miami. Sambil dia mengisyaratkan ide nih, bahwa pendapatan dari inisiatif kripto itu dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pajak kota sama sekali. Ada juga wali kota Eric Adams, wali kota terpilih New York yang berkomitmen untuk memeriksa hal yang mencegah pertumbuhan Bitcoin dan kripto di New York. Ini merupakan bagian dari dorongannya untuk menjadikan New York kota yang lebih ramah bisnis. Adams juga menyoroti tindakan Suarez di Miami yang tadi kita sebutkan. Dan seminggu kemudian, tidak lama setelah wali kota Adams menjabat, ada pengumuman New York Coin yang juga menjadi koin berikutnya diluncurkan untuk kota ini. Adams juga semakin berkomentar positif terhadap kripto, termasuk dia berkomitmen untuk terima 3 gaji pertamanya dalam bentuk Bitcoin. Kalau kita beralih ke poin kedua, ada adopsi institusional, di mana pertama, perusahaan segera menambahkan BTC ke neraca mereka di semester 1 2021. Setelah Bitcoin mencapai rekor harga all-time high dalam minggu terakhir tahun 2020, sejumlah perusahaan mulai alokasi dana untuk mulai tahun 2021. Ada Marathon Patent Group yang terdaftar di Nasdaq yang beli Bitcoin senilai 150 juta dolar sebagai bagian dari cadangan treasury perusahaan. Tak lama setelah itu ada investor terkenal Ray Dalio yang menerbitkan tulisan detail tentang Bitcoin. Elon Musk sudah jelas mencuri perhatian tahun lalu juga dengan komentarnya mengenai Bitcoin dan kripto. Ya, meskipun memang si Elon Musk dan perusahaan mobil listriknya Tesla itu terus memiliki hubungan yang kayak roller coaster, naik turun pro dan kontra dengan cryptocurrency sepanjang tahun lalu. Selain Tesla, banyak perusahaan beli Bitcoin juga tahun lalu. MicroStrategy Michael Saylor itu sudah jelas. MicroStrategy yang pertama kali beli Bitcoin di bulan Agustus 2020 sampai detik ini juga selalu menambah tumpukan besar Bitcoin ke neracanya secara rutin. Kalian bisa lihat Twitternya si Michael Saylor. MicroStrategy itu sampai mengadakan konferensi Bitcoin for Corporation untuk mendidik dan mendorong para pemimpin perusahaan mengalokasikan dana mereka ke Bitcoin. Sepanjang tahun lalu, perusahaan-perusahaan terkenal juga beli Bitcoin, termasuk Square yang mengalokasikan sekitar 5% asetnya ke BTC. Selain itu ada juga WeWork, Substack, dan raksasa asuransi Exa yang mulai terima pembayaran Bitcoin. Bank juga mulai menjelajahi kustodian kripto dan trading kembali. Nah, 2021 lalu itu menandai titik balik yang besar bagi persepsi dan keterlibatan bank dalam kripto. Bank itu sebenarnya sudah eksplor blockchain untuk kasus penggunaan internal atau untuk lintas organisasi sejak tahun 2015. Udah lama banget. Tapi di tahun 2021 kita melihat bank mulai terlibat lebih langsung dengan cryptocurrency. Di tahun 2021, lembaga keuangan bersama dengan penyedia layanan tradisional mengambil langkah besar dalam mengembangkan kapabilitas kripto. Awalnya di bulan Maret lalu, ada PayPal yang mengakuisisi Curve, sebuah perusahaan kustodian kripto, sebulan sebelum mereka menambahkan fungsionalitas pengguna untuk jual beli dan menyimpan kripto di aplikasi Venmo. Seminggu kemudian ada BNY Mellon, bank kustodian terbesar di dunia dengan sekitar 25 triliun dolar aset dalam kustodi yang berinvestasi di Fireblocks, perusahaan kustodian kripto terkemuka lain. Terus di bulan Juni ada State Street, bank kustodian terbesar kedua di dunia yang mengumumkan divisi keuangan digital dan bermitra dengan kustodian kripto bernama Luca untuk menyediakan layanan kripto kepada klien dana pribadi. Terus penyedia layanan keuangan terkemuka Fiserv juga bermitra dengan NYD, sebuah perusahaan layanan kripto institusional untuk meluncurkan solusi penyimpanan kripto pihak ketiga bagi para bank. Sementara itu ada juga Goldman Sachs yang meluncurkan trading desk tapi ditutup lagi dengan cepat selama siklus bull market 2018. Mereka mulai meluncurkan kembali meja dagang tersebut di bawah divisi pasar globalnya. Timnya sudah berkembang dan mulai berdagang derivatif Bitcoin pertama. Kurang dari seminggu setelah pengumuman Goldman, Morgan Stanley juga mulai membuka akses untuk 3 dana yang memberikan eksposur Bitcoin bagi para klien dengan kekayaan bersih tinggi. Kemudian Bank Spanyol BBVA meluncurkan layanan trading dan kustodi kripto untuk klien perbankan swasta Swiss.
Yang terakhir ada produk terstruktur kripto yang mulai muncul di Amerika Serikat. Lebih dari 8 tahun setelah pengajuan pertama si kembar Winklevoss untuk ETF Bitcoin, SEC menyetujui 3 ETF Bitcoin berjangka di tahun 2021, meskipun yang ETF Bitcoin Spot sampai saat ini masih belum ada yang disetujui. ETF ProShares Bitcoin Strategy atau BITO itu mulai debutnya pada 19 Oktober. Trader menyaksikan volume hari pertama sampai 1 miliar dolar, rekor tertinggi kedua untuk produk ETF, sehari sebelum Bitcoin menembus harga all-time high-nya di bulan April 2021. Peluncuran kedua ada ETF Valkyrie dengan tikernya BTF yang mulai trading tidak lama setelah itu. Terakhir ada juga ETF VanEck Bitcoin Strategy dengan tikernya XBTF yang diluncurkan pada pertengahan bulan November. Jadi kami harap rekapan setahunan terakhir ini bisa memberi kalian perspektif jelas bahwa fundamentalnya tidak ada yang berubah. Harga pasar yang kurang menarik di awal tahun 2022 ini bukan berarti kripto berakhir. Adopsinya justru malah berlangsung semakin pesat, jadi kalian hiraukan aja gerakan harga jangka pendek. Semoga kalian suka video ini guys, silahkan like dan jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!